Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha dzu fadlin 'alan nas fa inna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bertemu kembali dengan kami Hajuddin Alwi bersama kru For Good Secang Kabupaten Magelang, Indonesia, yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menterapi keluh kesah. Hidup memang tidak bisa dielakkan dengan keluhan. Di hadapan, di samping, di belakang, di atas, di bawah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Kalau kita boleh jujur, sebagian besar lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Ada keluhan berskala kecil, seperti gagal membeli bakso, atau berkelas besar, seperti cita-cita yang tidak kesampaian. Ketika seseorang antara harapan dan kenyataan terjadi kesenjangan, biasanya menimbulkan keluhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Dalam Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Bahwa manusia ini ketika diberi cobaan mudah sekali mengeluh. Ditimpa kesusahan mudah sekali mengeluh. Tetapi ketika dikaruniai kebaikan, kelebihan biasanya lupa daratan. Maka bagaimana cara terapi agar kita terhindar, paling tidak terkurangi rasa keluhan ini. Karena keluhan yang selalu terus-menerus, orang lain yang akan mendengar juga bosan. Orang yang biasa mengeluh juga dipandang juga biasanya tidak mengenakan. Lalu bagaimana? Yang pertama, saudara, perkuat iman. Susah dan gembira adalah kombinasi suasana rasa yang datang silih berganti. Jika susah, jangan terlalu terlarut. Jika gembira, jangan berlebih. Ketika kita sekalian sedang mengalami kesedihan, hendaknya dinetralisir bahwa hidup ini memang seperti roda yang berputar, kata orang demikian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah lah yang berkuasa. Maka contoh kecil ketika kita terantuk batu, orang Jawa mengatakan kesandung. Itu kejadian yang sama sekali tidak disengaja dan itu menjadi kehendak yang maha kuasa. Maka ucapan yang harus lontaran adalah innalillah. Jadi tidak menyebut hewan, menyebut tanaman atau yang lain, tetapi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, insya Allah kita
keluhan-keluhan itu akan berangsur-angsur, berkurang, dan hilang. Ada baiknya seperti filosofi orang Jawa yang selalu merasa beruntung ketika celaka. Contoh, seseorang yang jatuh sepeda, dia merasa beruntung. Walau sepedanya rusak, tetapi tubuhnya tidak terluka. Ini mengurangi keluhan-keluhan. Yang kedua, saudara, berzikir. Kalau anak-anak zaman dahulu tiba-tiba tangannya terluka, dia akan mengaduh. Ucapannya aduh biung. Menunjukkan dalam keadaan terdesak, seorang itu menyebut pengasuhnya, yakni ibunya. Padahal ibu hanya sekedar merawat, tetapi ketika dalam kondisi terpaksa spontan disebut ibunya. Maka Islam mengajari agar menyebut asma Allah dalam segala situasi. Ketika sedang kecewa atau sedang bersedih, maka berzikirlah sepenuh hati. Insya Allah kesedihan akan hilang dan hati akan menjadi tenteram, karena semua yang akan kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Anfal 45 Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu musuh, berteguh hatilah. Dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan terdesak, berzikirlah. La'allakum tuflihun, agar beruntung. Maka saudara sekalian, untuk menjaga ketenangan jiwa dan menjauhkan dari sedikit-sedikit mengeluarkan keluhan, ada cara yang lebih dahsyat, yaitu taat menjalankan sholat. Lakukan sholat dengan sungguh-sungguh sampai gerakan-gerakannya terasa di ruas-ruas tulang belulang. Bacaannya betul-betul sampai menyentuh relung-relung jiwa. Renungi sehingga selesai sholat hati kita merasa lega. Allah menjelaskan dalam Al-Ma'arij ayat 22 yang lanjutan dari ayat yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa orang-orang tidak akan berkeluh, orang-orang tidak akan bersedih, orang-orang tidak akan besar kepala, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Maka sholatlah. Untuk maksud salah satunya mengurangi kesedihan, mengurangi keluhan. Yang ketiga, berpikirlah positif. Pikiran manusia itu ibarat pengemudi yang memiliki otoritas dalam memandu arah. Jika pikiran kerdil, maka jiwa mudah tergoncang. Maka kalau jiwa ingin tenang, berpikirlah yang positif, yang membuat hati menjadi gembira. Tidak mencari hal-hal yang membuat kita menjadi sedih atau susah. Berdendanglah sebagaimana anggota pramuka yang filosofinya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Dan senang itu memang perlu diciptakan. Karena kalau tidak diciptakan dan kita tidak berpikir positif, niscaya apa yang di hadapan kita, persoalan-persoalan yang mendera kita, pasti menyebabkan ketidaksenangan. Maka senanglah, berupayalah mencari kesenangan. Mumpung senang itu masih bisa dicari. Pepatah barat ada yang mengajarkan berpura-puralah bahagia walau hatinya kelabu. Pretend you happy although you have blue dark heart. Hal ini
dimungkinkan. Sebab orang-orang yang selalu mengeluh, bermuka masam, ya tidak enak lah dirasakan, dipandang. Sementara orang yang bahagia membawa aura ceria, tidak hanya kepada dirinya, tetapi kepada sekelilingnya. Yang berikutnya, saudara, sadarilah tentang hitam putih kehidupan. Kenyataan menunjukkan bahwa jalan tidak semuanya lurus, mulus, tetapi ada kelak-kelok, ada naik dan turun. Kombinasi tertawa, kombinasi sedih dan gembira, gagal dan sukses adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan. Maka meratapi kegagalan atau hanya ingin sukses semata adalah harapan yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka orang-orang yang bijak selalu sabar terhadap yang tidak menyenangkan dan bersyukur atas kenikmatan. Posisi dirinya tidak berlebihan, bersenang sewajarnya, bersedih sekadarnya. Dalam arti menerima hitam dengan berharap ada putih, dan menerima putih, sadar bahwa tetap ada bayang-bayang hitam. Allah dalam surat Asy-Syarh ayat 5-9 menjelaskan bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah. Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan segala urusan hendaklah diserahkan hanya kepada Allah dan bertawakal. Akhirnya insya Allah kita selalu berada pada kondisi yang netral jiwanya, yang mengembalikan kerutan-kerutan menjadi terurai dan hidup ini menjadi landai. Bahagia, tidak banyak keluhan, dan bisa menikmati kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.